Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Windy dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arfa Malinda Saraswati Dani Putri dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 8. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal terkait konsep vektor yang telah kita pelajari di semester 2 ini. Langsung saja ke soal yang pertama. Jika sebuah kubus memiliki 8 buah titik sudut dengan koordinat titik O-nya 0, 0, 0, A, 2, 0, 0, B, 2, 2, 0, C, 0, 2, 0, D, 0, 0, 2, E, 2, 0, 2, F, 2, 2, 2, dan G, 0, 2, 2, diberikan pernyataan sebagai berikut. Pernyataan pertama, panjang vektor OF sama dengan 4. Pernyataan kedua, vektor OF merupakan diagonal bidang kubus. Pernyataan ketiga, vektor OF dikali vektor AG sama dengan akar 8. Dan pernyataan keempat, sinus sudut antara vektor OF dan vektor AG adalah akar 8 per 3. Pernyataan yang benar adalah, jadi untuk menjawab soal ini, kita perlu membuktikan pernyataannya satu persatu. Namun sebelumnya kita perhatikan ilustrasi kubusnya terlebih dahulu. Karena kubus ini merupakan bangun ruang, jadi konsep vektor yang dimaksud juga konsep vektor di ruang atau R3 yang memiliki 3 komponen, yaitu komponen X, Y, dan Z. Sehingga kalau kita mau menentukan titik sudut O dengan koordinat 0, 0, 0, maka titik O akan berada di sini. Selanjutnya, titik A dengan koordinat 2, 0, 0 akan berada di sini, dan seterusnya titik B, C, D, E, F, dan G. Nah, langsung saja kita ke pernyataan yang pertama. Panjang vektor OF sama dengan 4. Untuk menentukan panjang vektor OF ini, kita perlu ketahui terlebih dahulu elemen dari vektor OF. Nah, karena vektor OF ini diawali dari titik pangkal 0, 0, 0, maka bisa kita katakan vektor OF ini sebagai vektor posisi dari titik F. Jadi, elemennya sama saja dengan elemen vektor F, yaitu 2, 2, 2. Sehingga kalau kita mau mencari panjang vektor OF, tinggal kita cari akar dari total kuadrat elemen-elemennya, yaitu akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sama dengan akar 12. Nah, akar 12 ini sama dengan akar 4 kali 3, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Nah, di sini hasil dari panjang vektor OF itu sama dengan 2 akar 3, bukan 4, sehingga pernyataan 1 tidak benar. Kemudian ke pernyataan yang kedua, vektor OF merupakan diagonal bidang kubus. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa diagonal bidang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada bidang atau sisi kubus. Sedangkan vektor OF di sini menghubungkan dari titik O ke titik F di dalam ruang kubus. Jadi, vektor OF ini merupakan diagonal ruang kubus, bukan diagonal bidang kubus. Jadi, pernyataan kedua juga salah. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Hasil perkalian skalar antara vektor OF dengan vektor AG sama dengan akar 8. Di sini kita tentukan terlebih dahulu elemen dari vektor AG yang bisa kita dapat dengan mengurangi vektor G dikurangi vektor A. Elemen vektor G itu 0, 2, 2 dan elemen A-nya 2, 0, 0. Jadi 0 dikurangi 2 sama dengan min 2, 2 dikurangi 0 sama dengan 2, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Jadi bisa kita dapatkan bahwa elemen dari vektor AG sama dengan min 2, 2, dan 2. Lalu kita masukkan ke perkaliannya. Vektor OF dikali vektor AG sama dengan elemen vektor OF itu 2, 2, 2 dikali elemen vektor AG min 2, 2, 2. Di sini 2 dikali min 2 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 2. 2 dikali min 2 sama dengan min 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi di sini bisa kita coret, sudah habis. Dan sisanya 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, karena hasil perkalian skalar vektor OF dikali dengan vektor AG itu sama dengan 4, bukan sama dengan akar 8, maka pernyataan ketiga juga tidak benar. Lalu kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Sinus sudut antara vektor OF dan vektor AG adalah akar 8 per 3. Nah, untuk menentukan sinus sudut ini bisa kita hubungkan ke konsep dari perkalian skalar. Bila kita mengalihkan vektor A dikali vektor B, itu sama saja dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Dengan theta di sini merupakan sudut yang terbentuk antara vektor A dengan vektor B. Kemudian kita masukkan vektor OF dikali vektor AG sama saja dengan panjang vektor OF dikali panjang vektor AG dikali cos theta. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa hasil perkalian vektor OF dengan vektor AG tadi sama dengan 4,
sama dengan panjang vektor OF tadi akar 12 dikalikan dengan panjang vektor AG. Ini bisa kita dapatkan dari elemen AG di sini. Akar dari min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi totalnya adalah akar 12 dikalikan dengan cos theta. Selanjutnya 4 sama dengan di sini akar 12 dikalikan dengan samanya akar 12, maka akarnya hilang, tersisa 12 dikalikan dengan cos theta. Jadi cos theta sama dengan 4/12, atau bila disederhanakan menjadi 1/3. Lalu kita masukkan ke konsep trigonometri. Bila kita memiliki segitiga dengan sudut theta di sini, cos theta ini bisa kita dapatkan dengan membagi antara sisi miring dengan sisi samping dengan sisi miringnya. Jadi, bila cos theta ini sama dengan 1/3, maka sisi sampingnya adalah 1 dan sisi miringnya adalah 3. Kemudian untuk menentukan sin theta, kita membutuhkan sisi depannya. Maka kita masukkan ke teorema Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, maka A itu sama dengan C kuadrat min B kuadrat. C di sini sebagai sisi miringnya 3 kuadrat, kemudian B sebagai sisi sampingnya 1 kuadrat. Jadi A sama dengan akar 9 dikurangi 1, A sama dengan akar 8. Jadi sisi depannya adalah akar 8. Kemudian kita cari sin tetanya, tinggal membagi antara sisi depan dibagi sisi miring. Jadi sin theta adalah akar 8 dibagi 3 atau akar 8/3 sesuai dengan pernyataan keempat. Jadi pernyataan keempat benar. Nah, jadi soal pertama ini pernyataan yang benar adalah pernyataan yang keempat. Soal yang kedua, diketahui vektor A sama dengan I min XJ ditambah 3K, vektor B sama dengan 2I ditambah J min K, dan vektor C sama dengan I ditambah 3J plus 2K. Jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka 2 vektor A dikali vektor B min vektor C adalah, nah di sini elemen dari vektor A itu masih ada yang belum kita ketahui, yaitu variabel min X-nya, maka kita perlu cari terlebih dahulu nilainya. Kemudian diketahui vektor A tegak lurus dengan vektor B. Nah, ini bisa kita masukkan ke sifat di perkalian skalar. Jika terdapat vektor A dengan vektor B ini membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus, maka hasil perkalian skalarnya itu sama dengan 0. Lalu kita masukkan elemen vektor A dengan vektor B-nya, 1 min X3 dikali 2, 1 min 1 sama dengan 0. 1 dikali 2 ditambah min X dikali 1 ditambah 3 kali min 1. 1 dikali 2 sama dengan 2, min X dikali 1 sama dengan min X, dan 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Jadi bisa kita dapatkan min X sama dengan 1. Tadi 2 dikurangi min 3 sama dengan min 1, min 1-nya pindah ruas jadi positif. Kemudian kita masukkan ke operasinya, 2 vektor A dikali vektor B min vektor C, sama dengan 2 dikali elemen A-nya 1, 1, 3, dikali vektor B-nya elemennya 2, 1, min 1, dikurangi elemen dari vektor C 1, 3, 2. Nah, di sini 2 kita kalikan dengan masing-masing elemennya, 2 kali 1, 2, 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 3 sama dengan 6, kemudian dikalikan dengan ini, kita selesaikan operasinya terlebih dahulu, 2 min 1 sama dengan 1, 1 min 3 sama dengan min 2, min 1 min 2 sama dengan min 3. Nah, baru dari sini kita kalikan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali min 2 ditambah 6 dikali min 3. Di sini 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 2 kali min 2 sama dengan min 4 ditambah 6 kali min 3 sama dengan min 18. Jadi totalnya adalah min 20. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa hasil dari 2 vektor A dikali vektor B min vektor C adalah min 20. Kemudian lanjut ke soal yang terakhir. Diketahui koordinat titik A 1, 2, 3, B 3, 3, 1, dan C 7, 5, min 3. Jika A, B, dan C segaris atau kolinear, maka perbandingan atau rasio dari vektor AB banding vektor BC adalah, nah, untuk menjawab soal ini, kita tentukan terlebih dahulu elemen dari vektor AB dan elemen dari vektor BC. Nah, elemen dari vektor AB bisa kita dapat dari vektor B dikurangi vektor A, elemen vektor B-nya 3, 3, 1, A itu 1, 2, 3. Maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Kemudian vektor BC kita bisa peroleh dari vektor C dikurangi vektor B. Di sini 7, 5, min 3 dikurangi 3, 3, 1. 7 min 3 sama dengan 4, 5 min 3 sama dengan 2, min 3 min 1 sama dengan min 4.
Nah, kemudian perlu kita ingat bahwa apabila terdapat 3 titik A, B, C yang segaris kolinier, maka syaratnya vektor AB itu sama dengan K dikali vektor BC, dengan K di sini merupakan bilangan real, bukan 0. Nah, dari sini bisa kita tinggal perbandingan saja vektor AB per vektor BC. Kemudian kita masukkan elemennya. Elemen dari vektor AB adalah 2, 1, min 2. Dan elemen dari vektor BC 4, 2, min 4. Kemudian kita bisa faktorkan elemen dari vektor BC ini kita bagi 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1, min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Nah, dari sini karena elemen dari penyebut dan pembilangnya sudah sama, bisa kita coret. Di sini sisa 1/2 jadi. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa vektor AB itu sama dengan setengah vektor BC. Jadi rasio perbandingan antara vektor AB banding vektor BC adalah 1/2. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.